Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Mada darsunal ana? Hayya nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayyuhat thalabah rahimakumullah. Hayya nastamirru dirasatana waftahu kitabakum fis safhah wahidun wasittuna. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita ya anak-anakku. Silahkan dibuka halaman 61 wahidun wasittuna. Nah, silahkan teruskan Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasyadu, kegiatan as-saniyu yang kedua. At-tarkibu, susunan. Iqra, bacalah. Walahil, dan analisislah. Nah, silakan teruskan Bapak ya. Nomor 1. Namrul wahid. Ya Umar, wahai Umar, ijlis. Nah, silahkan diamati kata yang berwarna merah itu. Ijlis, duduklah. Alal kursiyi, di atas kursi. Summa, kemudian ta'allam, belajarlah. Fil fasli, di dalam kelas. Ini kan berarti kan kata kerja perintah, kata perintah. Yang diperintah adalah satu orang laki-laki. Jadi itu. Lanjut. Nomor 2. Ya amirah. Nah, kalau ada ta'mar budoh biasanya nggak jauh dari perempuan yang disuruh ya. Wahai amirah, ijlisi. Ya, bedanya tadi ada yaknya daripada dari yang atas. Kalau atas ijlis, yang bawah ijlisi, duduklah, sama artinya. Alal kursi, di atas kursi. Summa, kemudian ta'allami, kalau atas ta'allam, kalau bawah ta'allami, belajarlah. Fil fasli, di dalam kelas. Nah, bedanya dihafalkan ya, diingat-ingat ya anak-anak. Nomor 3. Ayyuhat talamidu, wahai siswa-siswa. Jadi banyak siswa ya, banyak murid. Nah, kalau banyak orang bagaimana? Ijlisu, duduklah kalian semua. Duduklah kalian semua. Alal karasi, di atas kursi. Nah, summa, kemudian ta'allamu, belajarlah kalian semua. Fil fasli, di dalam kelas. Nah, sudah bisa menangkap ya perbedaan dari atas sampai yang nomor 3 tadi. Nomor 1 sampai nomor 3. Ya, yang terakhir ini. Ayatuha at-tilmizatu. Jadi wahai siswi-siswi atau murid perempuan, murid-murid perempuan, banyak orang ya untuk perempuan. Ijlisna, belajarlah kalian semua. Alal karasiyi, di atas kursi 2, kursi banyak maksudnya. Summa, kemudian ta'allamna, belajarlah kalian semua. Fil fasli, di dalam kelas. Nah, bedanya sudah tahu sendiri ya. Silahkan diingat-ingat itu. Huruf belakangnya saja. Mulai atas huruf belakangnya saja. Ya, seperti itu ya. Nah, keterangannya ini. Pada contoh kalimat di atas fi'il amr. Nah, itu namanya fi'il amr. Fi'il amr itu adalah kata kerja perintah. Untuk memerintah. Ya, fi'il amr berubah sesuai dengan perubahan domir. Domir itu kata ganti atau orang yang diperintahnya. Dalam hal ini orang yang diperintah. Jadi yang atas tadi yang diperintahkan satu orang, Umar namanya, satu orang laki-laki. Yang nomor 2 yang diperintah adalah satu orang perempuan. Nah, ditambah ya. Kalau yang nomor 3 itu yang diperintah banyak orang laki-laki terutama atau banyak siswa. Jadi belakangnya diganti wawu sama alif. Nah, kalau yang nomor 4, nah ini yang diperintah adalah banyak orang perempuan. Jadi tambahin nun, ijlis. Nah, seperti itu ya. Nah, cara membuatnya sekarang. Perhatikan cara membuat fi'il amr berikut. Fi'il amr, fi'il kata kerja perintah ya. Ini. Nah, yang pertama dari fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa? Kata kerja yang menunjukkan arti sekarang atau akan datang. Jadi kayak fa'ala yaf'ulu, dhahaba yadhhabu. Nah, ini dari fi'il ya ta'allamu. Ta'allama ya ta'allamu. Nah, dan diawali dengan fi'il mudhari' itu diawali dengan huruf mudhara'ah. Ana itu alif, salah satu huruf mudhara'ah ya alif, nun, ya, ta.
Kan seperti itu. Nah, di situ ada ya ta'allamu. Ya ta'allamu. Di situ ya ta'allamu artinya adalah belajar. Nah, huruf mudhari'ahnya ya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah hilangkan huruf mudhari'ah. Hilangkan huruf mudhari'ah. Jadi awalnya tadi ya ta'allamu jadi ta'allamu, ya kan? Ya-nya dihilangkan, yang depan sendiri ya, dari depan sendiri. Ya-nya dihilangkan. Kemudian cara yang ketiga selanjutnya, nah, sukunlah huruf terakhir. Jadinya ta'allam. Sudah itu sudah jadi fi'il mudhari'. Jadi kalau yang pertama tadi belajar, ini fi'il mudhari'nya ini ya ta'allamu, ini tadinya sedang belajar. Nah, sekarang ini fi'il amarnya ini ta'allam. Ta'allam itu artinya belajarlah, sinawo, kan seperti itu. Kata kerja perintah. Nah, gampang kan? Lanjut. Ada fi'il mudhari' yang seperti ini. Contohnya yadrusu. Yadrusu itu artinya adalah belajar. Yadrusu. Nah, sekarang kita coba dihilangkan huruf mudhari'ahnya, yaitu huruf ya. Kan gitu. Nah, ya-nya dihilangkan jadinya udrusu. Kan gitu. Kan nggak bisa dibaca itu. Nah, kemudian cara yang kedua, huruf yang terakhir disukun. Huruf yang terakhir disukun. Nah, udrus, kan gitu. Huruf yang terakhir sukun. Kemudian karena huruf yang pertama itu sukun juga, kan nggak bisa dibaca. Kan gitu. Akhirnya minta bantuan alif. Nah, terus harokatnya mengikuti huruf tengah atau ro. Harokatnya alif. Jadinya udrus. Jadi tadi kalau yadrusu tadi artinya yang awal sendiri yadrusu belajar, sedang belajar atau akan belajar. Kalau udrus itu artinya belajarlah. Sama kayak ta'allama tadi artinya. Cuma lafadznya beda. Lanjut. Yaftahu. Ini yaftahu. Lihat ya, ini pokoknya kalau melihat huruf Arab itu pengen tahu maknanya, artinya maksudnya itu cari 3 huruf yang paling penting. Jangan lupa itu, kuncinya itu 3 huruf yang paling penting. Yaftahu. Itu huruf yang paling penting adalah fa, ta, ha. Itu ya kalau ya itu huruf mudhari'ah. Kemudian hilangkan huruf mudhari'ah. Yaftahu hilangkan. Nah, jadi gini. Fa sukun tahu kan gitu. Terus kemudian cara yang selanjutnya yaitu sukunlah huruf yang terakhir. Nah, ini iftah kan gitu. Karena huruf yang pertama itu disukun, akhirnya kan tidak bisa dibaca. Biar bisa dibaca, minta bantuan kepada alif. Jadinya iftah. Gitu ya. Iftah. Nah, dari mana ini alifnya di harokat kasroh? Karena yaitu tadi huruf taknya itu berharokat fathah. Kalau dalam rumus itu kalau huruf taknya, huruf tengahnya itu berharokat fathah, jadi alifnya berharokat kasroh. Nah, gitu. Kalau yang atas tadi kan harokatnya sama-sama dhammah. Kalau yang untuk fathah itu alifnya hurufnya kasroh. Jadi iftah, bukalah. Kalau yaftahu tadi membuka, yaftahu membuka. Kalau iftah ini bukalah. Seperti itu ya. Tentunya ini untuk satu orang laki-laki. Kata perintah untuk satu orang laki-laki. Lanjut. Yang ketiga yajlisu. Yajlisu artinya adalah duduk. Di situ ada huruf mudhari'ah ya. Dan ada 3 huruf setelahnya jim, lam, sin. Nah, seperti tadi, hilangkan huruf ya. Ya dihilangkan seret kan gitu. Ajlisu kalau dibaca kan nggak bisa dibaca. Kemudian sukunlah huruf yang terakhir. Nah, sinnya disukun. Lis. Nah, karena huruf yang pertama itu sukun, akhirnya dia minta bantuan kepada alif. Nah, kebetulan pas huruf tengahnya itu adalah lam. Lamnya itu berharokat kasroh. Kalau kasroh, alifnya ikut kasroh. Sama yang kayak yang atas tadi. Kalau dhammah, kalau yang kasroh. Kecuali kalau yang fathah itu huruf tengahnya fathah, alifnya berarti kasroh. Itu saja. Ya sekilas seperti itu ya anak-anak. Nah ini keterangannya. Bila ain fi'ilnya, ain fi'il itu huruf yang tengah itu ya. Huruf yang tengah. Kan ini ada 3 huruf yang tengah. Jim, lam, sim. Nah, huruf yang tengahnya adalah ain fi'ilnya itu lam.
maksudnya itu berharokat dhammah maka hamzah berharokat dhammah. Ini bisa dibaca lagi ya, tadi sudah Bapak jelaskan di atas tadi, dia baca sendiri. Nah langsung ke latihan. Ya jadi Bapak kira kalian sudah bisa memahami ya. Nah kalau ta'alam tadi Bapak review sedikit. Kalau ya ta'alamu langsung ta'alamu yaknya dihilangkan, terus ta'alam. Nah ini kan kenapa nggak dikasih alif, karena taknya sudah hidup, bisa dibaca kan gitu, huruf pertamanya bisa dibaca. Kalau nggak bisa dibaca baru minta bantuan alif itu tadi. Nah bisa ya kayak ini tadi, ijlisi kan gitu. Nah silahkan diamati lah, pokoknya diamati, terutama yang diperintah itu siapa, laki-laki, perempuan, atau banyak orang laki-laki atau banyak orang perempuan, tinggal mengganti belakangnya saja kan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Silakan tirukan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Lahil, analisis, amatilah. At-tarkibah, susunan. Wahawil, dan ubahlah al-fi'la al-mudhari'a, fi'il mudhari' ila fi'lil amri, ke fi'il amr, dan ubahlah fi'il mudhari' ke fi'il amr. Nah, perintahnya seperti itu ya. Amati, disuruh mengamati kalian susunannya itu, kemudian ubahlah ke dalam fi'il mudhari' tersebut ke fi'il amr. Nah, contohnya ini. Misal yadhabu anta ila al-madrasati. Nah, gitu kan. Kemudian yadhabu ini menjadi fi'il mudhari' bagaimana? Idhab. Yadhabu yaknya dihilangi. Kan gitu. Yadhabu yaknya dihilangi. Kemudian apa? Setelah itu zalnya kan sukun. Haknya berharakat fathah. Ba-nya berharakat dhammah. Kemudian huruf terakhir ba-nya itu berarti di sukun. Kan gitu, karena huruf awalnya itu zalnya berharakat sukun, lah minta bantuan kepada alif, jadinya idhab. Karena kenapa ke alif di kasroh? Karena haknya berharakat fathah. Tadi di rumus tadi kan seperti itu, ketika ain fi'il berharakat ini iftah tadi loh. Nah ini ketika ain fi'il atau huruf tengah berharakat fathah, alifnya juga maka alifnya berharakat kasroh. Itu ya anak-anak ya. Nah pelan-pelan saja. Kemudian langsung ke soalnya itu tadi. Yaqra'u. Nah nomor 1. Yaqra'u anta al-Qur'ana. Nah berarti kalau domirnya anta tinggal tadi kayak tadi. Bagaimana berarti? Kalau membacanya gini menjadi jawabannya. Iqra' al-Qur'ana, gitu saja. Iqra' al-Qur'ana. Gimana tulisannya, coba ditulis itu. Nomor 2. Nah, kalau antum kan artinya kalian semua, kalian laki-laki banyak. Nah, berarti tadi bagaimana? Lihat yang paling atas tadi. Kita lihat yang paling atas. Antum kan kalian laki-laki banyak. Laki-laki banyak mana? Oh ini. Nah, kalau di sini rumusnya itu belakangnya ditambahi wawu sukun. Ini. Ijlisu kan gitu. Ditambahi wawu sukun sama terakhirnya setelah itu alif, ditambah wawu sukun belakangnya kan gitu ya, coba diamati. Nah jadinya bagaimana? Yarji'u antum ilal baiti, nomor 2 itu. Yarji'u kita ubah ke dalam fi'il amr. Bagaimana? Nah ya-nya dihilangi, ainnya disukun, jadinya ro sukun, jim berharokat kasroh, ain sukun. Nah karena ro itu sukun akhirnya minta bantuan alif. Nah, terus jimnya berharokat kasroh, akhirnya alifnya diharokati kasroh, jadinya irji'. Nah irji' itu untuk domir anta. Nah kemudian antumnya, karena antum tadi kan rumusnya ditambahi wawu, berarti irji'u kan gitu. Ini jawabannya, irji'u ilal baiti. Nah kembalilah ke rumah. Kalau yang awal, yang nomor 1 tadi yang nomor 1 tadi bacalah Al-Quran. Kalau ini irji'u, kalian
pulanglah kalian semua ilal baiti ke rumah. Itu. Nomor 3, yastaqbilu. Anti yastaqbilu. Yastaqbilu itu menyambut. Yastaqbilu anti kamu perempuan, al-mad'uwina para tamu undangan. Nah, ini bagaimana caranya? Wah, ini hurufnya kok banyak sekali, kan gitu hurufnya. Nah, akhirnya bagaimana? Sama, huruf yang nomor 3 ini ya, huruf ya-nya ini dibuang, huruf mudharaahnya dibuang. Nah, kemudian huruf yang terakhir lamnya juga dibuang. Apa dibuang? Disukun. Huruf lamnya, huruf yang terakhir itu disukun. Akhirnya bagaimana? Sinnya sukun, taknya harakatnya fathah, qafnya sukun, baknya berharokat kasroh, lamnya sukun. Nah, karena sinnya sukun, akhirnya minta bantuan alif. Jadinya bagaimana? Huruf fi'il amarnya istaqbil. Nah, terus kemudian kan ini anti yang disuruh kamu perempuan. Nah, karena perempuan ditambahi ya, istaqbili, ya, kan gitu. Al-mad'uwina di sini tulis istaqbili al-mad'uwina. Jadi setelah lam ada ya-nya. Artinya temuilah atau sambutlah wahai kamu perempuan al-mad'uwina para tamu undangan. Nomor 4, nomor 5 coba di sendiri ya. Ini enak ini. Ya jelisu antunna. Kalau antunna tadi bagaimana? Antunna yang atas tadi loh. Ya ditambahin nah belakangnya. Alal kursi. Ya jelisu duduk antunna mereka perempuan alal kursi di atas kursi. Terus nomor 5 ya drusu belajar antuma kalian berdua ad-darsa pelajaran. Ya itu ya. Terus kemudian ini hawil amati kama fil mithal seperti di contoh. Contohnya al mithal. Ya Ahmad titik-titik ila qissati. Titik-titik ila qissati. Wahai Ahmad titik-titik pada kisahku atau ceritaku. Di sini ada kata kerjanya dalam kurung sin mim ain itu bacanya sami'a. Sami'a itu artinya mendengar, dengarkan, mendengar. Nanti kalau fi'il amarnya dengarkan. Nah, sami'a fi'il mudhari'nya yasma'u. Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u fi'il madhinya sami'a, fi'il mudhari'nya yasma'u. Nah, lanjut. Berarti bagaimana jawabannya? Ya Ahmad, isma. Dengarkan ila qissati dengarkan ila pada atau kepada, dengarkan pada qissati kisahku atau ceritaku. Rungokno ceritaku iki. Nah, ngono lho. Maksudnya gitu. Jadi tadi awalnya sami'ah jadi isma ditambahi alif. Isma. Gitu ya. Ingat-ingat untuk membuat fi'il amr yang perlu diingat-ingat ketika hurufnya terdiri dari 3 huruf itu biasanya minta bantuan kepada alif, rata-rata seperti itu. Tapi tidak semua. Tapi rata-rata pakai itu. Nomor 1 ini. Ya Ali, wahai Ali. Titik-titik tilkas saburota. Nah, titik-titik papan tulis itu. Apa ini? Masaha ini fi'il madhi, masaha mim sin ha diharokat ya. Masaha fi'il mudhari'nya yamsahu. Nah, itu bagaimana fi'il amarnya? Silakan dibuat. Tadi tata caranya kan sudah ada. Yamsahu. Kalau fi'il amarnya bagaimana? Ya Ali wahai Ali titik-titik papan tulis itu. Nomor 2. Ya Fatimah, wahai Fatimah titik-titik minal maktabati, dari perpustakaan al-ana sekarang. Nah, apa? Di sini kharaja, kharaja. Artinya kharaja itu keluar. Nah, kharaja fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yakhruju. Nah,
Silahkan dibuat fi'il mudhari yakhruju. Ya, gitu ya. Kalau ini yang pertama tadi masaha yamsahu, jadinya kalau karena sinnya berharokat fathah ketika fi'il mudhari jadinya imsah. Kalau ini apa ayo? Yakhruju, roknya berharokat dhammah. Nah, kalau kalian tahu ya alhamdulillah, semoga kalian tahu. Nomor 3. Ayyuhat talamidu. Ini orang banyak. Wahai murid-murid laki-laki. Titik-titik al-wazifata. Titik-titik tugas atau pekerjaan fil baiti, PR di dalam rumah. Nah, apa ini? Amila ya'malu. Amila fi'il madhi, fi'il mudhari'nya ya'malu. Jadi kerjakan, amila ya'malu itu kerjakan. Nah, bagaimana fi'il amrnya? Ya'mal fi'il amrnya. Kalau kharaja tadi ukhruj. Silakan ditulis itu kalau gitu. Silakan. Nomor 4. Ya Khalid wa Khalil. Wahai Khalid dan Khalil. Titik-titik kharijal fasli, di luar kelas. Nah, La'iba yal'abu. La'iba itu artinya bermain. Yal'abu, bermain. Nah, fi'il amrnya il'ab, bermainlah, il'ab. Kalau 2 orang berarti il'aba. Kalau ini amila ya'malu, karena di sini yang disuruh banyak orang laki-laki, berarti amila ya'malu i'mal. Kemudian karena banyak orang jadinya ditambahi wawu, i'malu, gitu ya. Semoga kalian bisa menangkap penjelasan Bapak ya. Sedikit-sedikit. Nah, nomor 5. Ya banat. Wahai anak-anak perempuan. Titik-titik duru sakunna. Pelajaran-pelajaran kalian fi ghurfatil mudzakarati, di ruang belajar. Wahai anak-anak, titik-titik duru sakunna, pelajaran-pelajaranmu di ruang belajar. Apa? Zakaro itu artinya belajar. Zakaro fi'il madhinya yuzakiru. Nah, fi'il amrnya zakir. Dilihat zakir itu kemudian apa? Dia yang disuruh siapa? Banat itu banyak orang perempuan, jamak. Berarti zakirna ditambahi non biasa kan seperti zakirna. Nah, sedikit lagi. Silakan direkan Bapak. Halaman berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lahil, analisislah atau amatilah at-tarkibah, tarkib, wasarrif, dan bentuklah, tasriflah, al-fi'la, kata kerja, tasrifan, menjadi tasrif, istilahiyan, tasrif istilahi, wafakon, yang sesuai lidoma irihi, pada domir-domirnya atau kata gantinya. Jadi disuruh mentasrif atau mengubahlah sesuai dengan domirnya. Contohnya ini, al-fi'lu al-madhi syahada, fi'il mudhari'nya yusyahidu, fi'il amrnya syahid. Gitu aja. Al-fi'lu al-madhi, madinya apa ini? Yang di sini apa? Fi'il amr. I'lam. Sudah, kalau i'lam ini ya, ini alifnya kamu hilangkan. Terus tingkat dengan ain lam mim. Nah, itu fi'il madhi di sini. Ain lam mim. Jadinya di sini kan fi'il madhi, taruh di sini. Alima fi'il mudhari'nya ya'lamu. Fi'il amrnya ya'lam, gitu ya. Ya'lam, alima ya'lamu. Terus fi'il madhi apa ini? Fi'il mudhari'nya yatamatta'u. Nah, di fi'il madhinya di sini ya-nya kamu hilangkan. Ya-nya kamu hilangkan. Jadinya ainnya diharakati fathah. Berarti tamatta'a di sini fi'il madhinya
Tamatta nomor 3 ya. Tamatta yang tamatta'u, terus kemudian setelah itu ya-nya dihilangkan, ainnya disukun. Jadinya tamatta. Fi'il amarnya tamatta. Gitu saja. Tamatta ya tamatta'u. Terus fi'il madhi non zara. Jadi nazara. Fi'il mudhari yang zuru, fi'il amr unzur. Terus fataha ini yaftahu iftah. Oke, Bapak ulangi dari atas, bukan Bapak ulangi, Bapak terjemahkan ya. Syahada itu menyaksikan. Terus kalau i'lam alima itu mengetahui. Nah, yatamatta'u itu artinya apa ya tamatta'u itu artinya? Ya, nanti kalian cari di kamus ya. Bapak lupa. Nah, kalau nazara itu melihat. Kalau fataha artinya membuka. Ya mungkin itu ya Nana ya. Semoga ya, bisa difahami sedikit-sedikit. Yang penting usaha. Bisa tidak bisa yang penting berusaha. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wa'alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa nakhtatim dirasatan bi qiraatil hamdalillah alhamdulillahirabbil alamin. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.